Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamin, kaifa halakum? Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa bertemu dengan anak kelas 6A di awal tahun pembelajaran 2020-2021. Di masa saat ini anak-anak, kita semuanya tahu kalau kita diberikan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya satu wabah yang sering disebut dengan wabah apa anak-anak? Iya betul, wabah corona atau sering disebut dengan COVID-19. Namun demikian, tentunya itu tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar, dan selalu belajar. Anak-anakku semuanya, gimana kabar Bapak Ibu di rumah? Saya yakin semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari Senin seperti biasanya Pak Marmanto ada jam tugas mengajar bahasa Arab anak-anakku kelas 6A, baik 6A dan 6B. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, tentu hari pertama ini, pertemuan pertama kita ini adalah wujud rasa kangen saya dengan anak-anak semuanya yang sudah sekian bulan kita tidak bertemu dengan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak di rumah senantiasa sehat, anak-anak senantiasa di rumah tambah berbaktinya kepada ibu dan bapak kalian masing-masing. Juga yang tidak kalah penting apa anak-anak? Anak-anak selalu mengerjakan sholat, karena itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, bukunya sudah ada semua? Ya, tentu buku ini berbeda dengan buku tahun sebelumnya. Kalau anak-anak barangkali mungkin punya saudara, punya sahabat, atau punya kakak yang dulu sudah belajar di Asy Muhammadiyah dan punya buku bahasa Arab, tentunya agak berbeda. Kenapa anak-anak? Karena kalau tahun sebelumnya anak-anakku kelas 6 masih menggunakan kurikulum tahun 2006. Nah, saat ini anak-anakku kelas 6 sudah menggunakan kurikulum 2013. Maka anak-anak, nanti anak-anak menggunakan buku yang baru, yang itu sudah sesuai dengan buku kurikulum 2013, khususnya mata pelajaran bahasa Arab. Oke anak-anak, sudah siap semuanya di rumah? Ya, silahkan nanti bukunya dilihat. Bukunya dibuka bersama Pak Parmanto untuk nanti bersama-sama kita akan mulai belajar lagi dengan yaitu belajar bahasa Arab. Walaupun mungkin nanti di awal pertemuan kita Pak Guru cukup melakukan pelajaran yaitu dengan pelajaran jarak jauh, yang mana memang saat ini seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri ini semuanya menggunakan model pembelajaran jarak jauh. Tentu nanti ada beberapa variasi di dalam Pak Guru memberikan pelajaran bahasa Arab kepada anak-anakku semuanya. Saat ini sebagai bentuk rasa kangen Pak Guru menggunakan model pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video. Ya, anak-anak bisa lihat Pak Guru. Nah, tapi suatu ketika nanti kita akan menggunakan variasi yang lain yang barangkali nanti saya juga bisa melihat langsung kepada anak-anakku, mungkin dengan aplikasi tertentu, sehingga nanti anak-anak seolah-olah kita belajar di dalam kelas. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, tentu ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari saya kepada anak-anak, bagaimana nanti anak-anak bisa belajar bahasa Arab ini dengan penuh percaya diri,
penuh kesiapan, sehingga nanti walaupun mungkin jarak kita jauh, tetapi apa yang disampaikan Pak Guru nanti anak-anak bisa menerima. Dan harapan Pak Guru nanti setiap tugas yang diberikan kepada anak-anak, maka anak-anak harus senantiasa berlatih untuk selalu senantiasa mengerjakan tugas, baik itu tugas nanti harus anak-anak tulis di buku tugas, ataupun nanti anak-anak menulis atau mengerjakan tugas itu yang kemudian langsung dikirim Pak Guru melalui online. Nah, tentu apakah ditulis di buku tugas atau kemudian dikerjakan kemudian dikirim online, saya yakin anak-anak harus semangat tetap mengerjakan, karena itu adalah bagian dari komunikasi kita di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku, oke, sekarang kita akan mulai. Pak Guru akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana supaya kita dan anak-anak nanti dalam belajar bahasa Arab itu akan bisa lebih mudah lagi. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada anak-anak. Apa itu? Yang pertama, anak-anak, supaya anak-anak nanti belajar bahasanya lebih mudah, maka anak-anak yang pertama harus mengenal dulu yang namanya apa itu al-mufradat. Al-mufradat itu adalah kosakata yang berisi daftar kata-kata yang dipergunakan dalam teori belajar, yang nanti kosakata itu juga ada terjemahannya atau ada artinya. Nah, jadi harapan Pak Guru nanti di setiap bab manakala ada al-mufradat, maka tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak adalah menghafalkan. Jadi menghafal, termasuk sebelum menghafal mungkin menulis, baik itu dalam konteks bahasa Arab maupun nanti terjemahannya. Nah, itu yang pertama. Jadi anak-anak pasti di setiap bab nanti akan dikenalkan yang namanya dengan al-mufradat atau kosakata yang berisi daftar kata-kata yang digunakan dalam satu materi pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga ini penting untuk anak-anak perhatikan agar nanti anak-anak bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Apa itu? Yaitu al-istima'. Apa itu al-istima'? Al-istima' yaitu mendengarkan. Mendengarkan. Pembelajaran hari ini yang Pak Guru sampaikan lewat video ini, maka simak dengan baik-baik. Perhatikan dengan baik-baik. Pasti anak-anak nanti akan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Guru, yang kemudian anak-anak pasti bisa memahami dan kemudian bisa bagaimana mengawali pelajaran bahasa Arab ini dengan penuh kegembiraan, penuh senang hati. Maka mendengarkan adalah satu hal yang sangat penting, yang barangkali mungkin hanya dalam mungkin Pak Guru nanti membacakan satu kalimat, satu bacaan, atau mungkin Pak Guru membacakan mufradat tadi. Maka anak-anak harus mendengarkan secara seksama, yang kemudian anak-anak harus ulangi di rumah sebagai bahan belajar anak-anak. Bagaimana betul-betul apa yang diucapkan oleh Pak Guru, anak-anak betul-betul memperhatikan. Kemudian yang berikutnya anak-anak, yang tidak kalah penting, bagaimana agar kita bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Yang ketiga adalah al-qawaid. Apa itu? Yaitu kaidah bahasa Arab yang di situ di dalamnya adalah berisi tentang kandungan materi. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Maka anak-anak harus tahu apa yang akan kita pelajari di bab pertama nanti, mengawali tahun pelajaran 2020-2021 ini. Maka anak-anak harus betul-betul perhatikan isi yang menjadi materi yang ada di bab yang nanti akan disampaikan di bab yang pertama ini. Itu al-qawaid. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-kalamu. Al-kalamu. Setiap yang kita pelajari, lebih khusus lagi kita belajar bahasa, lebih khusus lagi kita belajar bahasa Arab, tentu al-kalamu menjadi syarat untuk anak-anak nanti bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Apa itu? Al-kalamu adalah berbicara, cara mengucapkan kita. Maka belajar bahasa itu diawali dengan mengucapkan
al-mufradatu tadi, yaitu kosa-kosa kata yang disajikan di dalam apa yang nanti akan menjadi bahan dari materi atau bab yang pertama yang akan kita pelajari.